Halo sobat, kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini. Kali ini saya itu masih mau mengasih tahu ya, ternyata Ratu Adil itu benar-benar merasakan energi kaca benggala yang menyatu di dalam tubuh Ratu Adil. Jadi energinya pusaka kaca benggala itu menyatu dengan Ratu Adil. Dan ini membuat Ratu Adil agak terkesan, dimana Ratu Adil ini sendiri pun terkejut ya, kenapa dia bisa memiliki kemampuan kaca benggala atau dia bisa memiliki energi kaca benggala gitu ya. Ternyata pusaka kaca benggala dia tuh ternyuh, dia tuh mengasihani Ratu Adil dan ingin ikut bersama Ratu Adil. Jadi pusaka kaca benggala dia tuh ingin hidup bersama Ratu Adil. Dan perlu saya bocorkan, pusaka-pusaka dari alam, bila mana mereka mau ikut kepada manusia secara sukarela tanpa dipaksa, secara sukarela dan nurani, maka kekuatan atau energi pusaka itu, kodamnya itu, energinya akan menyatu dengan sang orang atau pemilik pusaka itu. Bila mana ada pusaka-pusaka yang ingin ikut manusia, maka energi pusaka itu akan menyatu dengan manusianya. Bila mana hal itu terjadi secara sukarela, secara nurani tanpa paksaan. Berbeda kalau menarik pusaka. Kalau pusaka-pusaka yang ditarik dipaksa, mereka tidak akan menyatu dengan sang orang atau orang yang narik itu. Walaupun mereka tidak menyatu, setidaknya orang yang narik pusaka itu, mereka bisa memiliki pusaka itu. Jadi kalau pusaka ikut dengan orang secara sukarela, secara nurani, energinya akan menyatu ke dalam tubuh orang itu secara alami. Jadi waktu pusaka itu atau kodamnya itu merasakan kasihan, ingin bersama, tertarik gitu ya, sebenarnya secara langsung atau tidak langsung, energi pusaka itu ketarik masuk ke dalam tubuh orang itu. Energi pusaka itu ketarik masuk ke dalam tubuh orang itu tanpa disadari atau disadari dengan pusaka itu. Pusaka itu energinya itu sebenarnya masuk ke dalam sang orang. Dan benar saja, karena kaca benggala ingin mengikuti Ratu Adil, sehingga kaca benggala menyatu dengan Ratu Adil. Dimana kaca benggala ini adalah pusaka yang merupakan cermin alam. Jadi kaca benggala ini adalah pusaka alam, cermin alam. Kemampuan kaca benggala seperti melihat masa lalu, melihat masa kini, hal-hal yang sedang terjadi, memprediksi masa depan, prediksi tentang masa depan, dan juga bisa mengetahui isi hati seseorang, pikiran seseorang, maksud, niat, tujuan seseorang, keinginan atau kemauan seseorang. Itu adalah kemampuan dari kaca benggala. Dimana kaca benggala ini adalah satu wujud pusaka yang memiliki kelebihan di dalam panca inderanya. Kaca benggala memiliki ketajaman mata. Kaca benggala memiliki ketajaman telinga. Kaca benggala pun juga memiliki ketajaman hati. Dan kaca benggala juga memiliki ketajaman pikiran. Pikirannya itu tajam. Sehingga kaca benggala akan sangat mumpuni bagi Ratu Adil. Dimana
Kaca Benggala dan Ratu Adil, dimana ketika Kaca Benggala sudah menyatu dengan Ratu Adil energinya, secara kodrat alami Kaca Benggala dan Ratu Adil itu bukan lagi dua pribadi. Kaca Benggala dan Ratu Adil secara alami ketika mereka sudah menyatu, mereka bukan lagi dua, tetapi mereka sudah menjadi satu kesatuan. Ratu Adil ya Kaca Benggala, Kaca Benggala ya Ratu Adil. Jadi antara Ratu Adil dan Kaca Benggala sudah bukan lagi dua pribadi, melainkan mereka adalah satu kesatuan. Karena Kaca Benggala ada di dalam tubuh Ratu Adil, dan Ratu Adil lah yang secara alami, secara nurani, secara sukarela yang mempunyai Kaca Benggala. Mereka adalah satu kesatuan. Dimana dengan sukarelanya Kaca Benggala mau bersama Ratu Adil, dengan sukarelanya Kaca Benggala mau mengabdi kepada Ratu Adil, ini menjadi sinyal positif bagi Kaca Benggala. Karena Kaca Benggala sudah mendapatkan kepastian akan ikut bersama Ratu Adil di istana Ratu Adil, di kerajaan Ratu Adil. Dan Kaca Benggala nantinya dia juga akan tersohor. Akan banyak orang mengetahui bahwasanya di istana Ratu Adil, di kerajaan Ratu Adil memiliki Kaca Benggala, sehingga nama Kaca Benggala pun akan harum di mana-mana. Dan Kaca Benggala akan sangat membantu kebutuhan dari istana Ratu Adil. Karena di suatu kerajaan besar tentunya butuh yang namanya telik sandi atau mata-mata. Dan Kaca Benggala ini sangat cocok menjadi telik sandi mata-mata, di mana Ratu Adil bisa menggunakan kekuatan kemampuan Kaca Benggala yang ada di dalam tubuhnya, sehingga Kaca Benggala bisa membantu para punggawa-punggawa atau pembesar-pembesar di kerajaan Pakubumi, di istana Ratu Adil. Jadi salah satu yang ikut Ratu Adil itu adalah Kaca Benggala. Pakubumi pun juga ikut Ratu Adil. Dengan adanya Pakubumi bersama Ratu Adil, Pakubumi juga akan menjadi kekuatan pamungkas Ratu Adil, sekaligus Pakubumi akan tersohor, dihormati. Namanya juga akan harum. Orang-orang akan tahu bahwasanya Ratu Adil itu di dalam tubuhnya terdapat Pakubumi. Jadi Kaca Benggala ini akan sangat beruntung karena dia sudah mau secara sukarela ikut bersama Ratu Adil. Dan inilah kenapa pusaka-pusaka itu lebih baik mengikuti secara alami, mengikuti secara sukarela. Karena apa? Ketika mereka mengikuti secara sukarela, energinya akan menyatu dengan manusia, sehingga manusia itu memiliki kekuatan dari pusaka-pusakanya. Semakin banyak pusaka-pusaka yang ikut dengan orang itu, semakin besar pula kemampuan orang itu. Bayangkan, satu pusaka, satu kemampuan, satu wujud, satu kepribadian. Bila mana terdapat 100.000 pusaka atau 200.000 pusaka, berarti di dalam tubuh orang itu terdapat 200.000 makhluk yang menyatu di dalam tubuhnya. Semakin banyak pusaka, semakin banyak ilmu yang diperoleh, semakin banyak wawasan yang diterima, semakin banyak lonceng positif yang diterima. Maka dari itu, beruntungnya Ratu Adil bisa memiliki banyak pusaka. Jangan lupa dukung terus Ratu Adil dengan klik like dan subscribe video ini.